prinsip hidup saya. Jika saya berpikir bisa, pasti saya bisa. Kenapa Mas Janda hari ini ragu? Yang membuat saya pede di Mas Janda, tapi kenapa Mas Janda hari ini ragu? Aku takut Pak. Gak usah pakai pakai bahasa Inggris. Gunakan kekuatan Mas Janda atau kekuatan Tuhan. Mas Janda kalau suruh cerita jago. Terus cerita apa? Ayo kita diskusi. Menurut saya memang masih manja-manja sama dia. Yang paling saya senang kalau dia manja tuh begitu saya pulang dari cerita ini atau apa tiba-tiba dia, Mas, mandiin aku. Dan itu saya paling setia kan lebih baik mandiin kalau dia masih hidup dibandingkan dia sudah tinggal baru kita mandiin. Kalau sudah dimandiin disabunin mah jangan ngadep sini terus mah nggak enak. Dia balik badan, begitu balik badan tetap aja gitu. Jangan yang jauh-jauh dengan keluarga atau pulang aja. Ya terus ceritanya apa? Ayo kita diskusi. Akhirnya malam itu diskusi, akhirnya ketemu lah. Ya. Dan besok paginya begitu presentasi, sebelum presentasi saya ceritakan, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, sebelum saya presentasi izinkan saya menyampaikan sebuah cerita. Ada seorang aktivis LSM dari Indonesia, dia diundang oleh Presiden Amerika Bill Clinton. Dia tidak bisa bahasa Inggris sama seperti saya. Sudah ada pembatas kan? Hanya dapat mengerti bahasa Inggris. Aku diundang Presiden Bill Clinton. Ambil kan? Ambil jalan-jalan diundang Presiden dua kali. Tapi bahasa Inggris saya kacau. Ada ketemu Presiden tak mungkin ngobrol, tak mungkin diskusi. Kamu cukup menguasai 2 kalimat. Apa? Begitu ketemu langsung tanya, oh ayo. Dia akan menjawab, fine. Langsung kamu jawab, me too. Udah cukup. Maka selama 2 minggu dia akan, oh ayo me too. Oh ayo me too. Oh ayo me too. Begitu sampai ketemu Putin, ketemu Bill Clinton dia grogi. Nanyanya bukan who are you tapi who are you. Bill Clinton jawab, I am Hillary's husband. Me too. Maka selama 5 minggu di Filipina saya dipanggil Mister. Me too. Tapi minggu kelima supervisor saya datang. Jamin selamat. Kenapa? Anda menjadi peserta terbaik mengalahkan 8 negara Asia lain. Cuma kelemahan Anda satu. Apa? Bahasa Inggris Anda kacau. Saya bilang bahasa Inggris saya kacau, dia juara pertama. Gimana kalau bahasa Inggris saya bagus? Pelajaran pertama saya pelajari, ternyata saya tahu kekuatan saya adalah cerita. Itu dari siapa? Istri saya. Makanya nanti pulang ke rumah tanya, maaf apa kelebihan? Mudah-mudahan tidak menjawab, Bapak hanya kelebihan berat badan. Aku sampai susah ambekan. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Selama geser itu namanya kerja cerdas. Anda sudah kerja cerdas. Cara yang cerdas sudah dipakai. Selama nama di sini namanya kerja keras. Anda sudah tak mungkin kerja keras lagi. Berarti harus kerja. Gimana kerja keras? Outsourcing. Gak boleh outsourcing ini. Ini outsourcing aja. Gak, ini sekarang perbincangannya gak boleh outsourcing. Geser. Targetnya ditambah gimana? Kerja ikhlas. Gimana logikanya? Saya ambil kapas, saya kepal-kepal berat besarnya segini. Tangan kiri saya ambil emas besarnya segini. Mana yang lebih berat, emas atau kapas? Emas. Kenapa emas lebih berat? Masa jenis terlalu ilmiah. Dalam bahasa orang apa? Emas itu padat. Kapas itu banyak uang kosong. Maka kalau Anda ingin menjadi orang yang berbobot, ubah kapas menjadi emas. Apa pelajarannya? Buang penyakit hati, isi dengan yang positif, padat. Hati kita ini nggak ada ruang kosongnya, nggak ada yang negatifnya. Jangan sampai isinya negatif. Dikasih target yang tinggi, sengaja Bapak itu masih target yang tinggi supaya saya nggak mencapai. Dia mau menyingkirkan saya. Dikasih target yang rendah, dia meragukan saya. Masa target yang rendah banget? Nggak dikasih target kerja macam apa yang nggak ada target? Pokoknya salah. Temennya naik jabatan, ialah naik. Wajar ke Gunung Kawi. Gunung Kawi di bawah-bawah. Bahkan sampai rumah isinya juga negatif. Bunda, kayaknya setelah menikah dengan Bunda hidup saya jadi susah. Orang semacam ini berarti kapas. Ringan. Tapi kalau dia penyakit negatifnya dibuang isi dengan yang positif, dia menjadi emas. Dia menjadi berbobot. Kalau tuh ada sesuatu temennya menyakiti hati ini, saya dapat pelajaran dari bapak saya. Saya dulu anak orang miskin. Saya akan jagung. Bapak saya ngembangin, saya naruh jagung. Begitu naruh jagung ditutup pakai tanah. Saya pernah nanya sama bapak saya, Pak, kenapa mau ditutup tanah, Pak?
Mil, kalau nggak ditutup tangan nanti dimakan burung, dimakan ayam. Tapi kan kalau ditutup tangan jadi berat. Iya kan? Tapi dengan ditutup tangan itu nanti dia akan tumbuh. Dan dulu kamu ketahui, hidup kamu seperti sekarang ini seperti bibit jagung berat di tengah hutan kamu. Setelah tumbuh, harus banyak, harus disiram. Pakai air. Nanti kamu hidup kalau mau hebat kan, juga harus disiram pakai apa siramnya? Orang itu disiramnya pakai ilmu. Dan perlu kamu ketahui, air sama ilmu itu logikanya apa? Hampir sama. Air itu mendatangi tempat Tuhan, rendah. Ilmu pun akan mendatangi orang-orang yang rendah hatinya. Dan kalau sudah disiram dia akan berbuah. Kalau dikasih pupuk kandang, pupuk kandang itu apa? Bau, Pak. Nggak enak. Begitu juga nanti kalau kamu bergaul, kamu akan merasakan, akan ketemu orang-orang yang menyakiti kamu, yang merendahkan kamu. Anggap saja itu pupuk kandang buat kamu. Bau, tapi itu. Dan ingatkan, kalau ini diambil tambahan dari saya. Anda semua punya anak? Pernah imunisasi? Setelah imunisasi apa yang terjadi? Panas, nangis, semalaman. Apakah karena kita jahat sama anak kita? Enggak. Begitu juga kalau kita merasa sakit. Anggap saja Tuhan yang Maha Kuasa sedang mengimunisasi saya supaya masa depan saya lebih kuat. Tepuk tangan buat Anda. Pimpinan itu perilakunya pun dilihat, betul nggak? Iya. Sebelum dilanjutkan, mari kita melakukan simulasi sederhana. Mohon maaf, kata para ahli tangan kita ini banyak syarat-syarat yang menyatakan. Bisa diginikan sih. Sekarang kita temukan. Sekarang kita gosok sampai dagingnya keluar. Sekarang pegang gara-gara Anda. Alat? Gosok lagi biar sehat, perhatikan gosoknya. Nah, sampai anak. Sekarang tempelkan ke pipi Anda. Gosok lagi, makin kencang, makin kencang, makin kencang. Sekarang tempelkan ke telinga Anda. Gosok lagi, perhatikan gosoknya, makin kencang, makin kencang, makin kencang, makin kencang. Sekarang pegang ke dagu Anda. Dagu. Anda tidak akan pernah mendengar apa yang Anda katakan, tapi akan melihat apa yang Anda perbuat. Tepuk tangan buat Anda semua. Maka kalau kita jadi pimpinan, tidak hanya pintar, harus perilakunya pun bisa menjadi suri teladan. Apalagi kalau dikasih bilang penyakit hati itu ternyata menular. Maka kalau bisa tempat pimpinannya malas, biasanya anak buahnya ikut malas. Hati-hati, ya Anda pimpinan suri teladan. Menularnya itu bayangkan sebelum lupa. Ini kalau dia wajahnya wajah pelupa dia tidak bisa. Bagaimana logikanya mengoptimalkan kita saat ini? Nih, saya ibaratkan yang dimakan. Ada input, ada titik tumpu, ada waktu. Anda sekarang sama Pak GM dikasih target sebesar A. Kira-kira berdasarkan timbangan ini apa yang Anda lakukan? Benar, kasih input sebesar. Nah, ini namanya kerja keras. Kalau A-nya diperbesar, di output, maka A di input diperbesar. Yang tadinya nggak lembur jadi lembur, yang tadinya satu nggak masuk jadi masuk. Energi yang kita keluarkan, keringat yang kita keluarkan lebih banyak, itu namanya kerja keras. Sekarang Anda sudah kerja keras, Sabtu sudah masuk, Minggu sudah masuk, lembur kadang sampai malam. Targetnya ditambah lagi sama Pak GM. A plus B. Kira-kira berdasarkan timbangan ini apa yang Anda lakukan? Kasih lagi A atau B, itu namanya kerja keras. Anda sudah tidak mungkin kerja keras lagi. Berarti Anda harus kerja. Gimana caranya kerja keras? Geser titik tumpu. Menggunakan cara-cara baru, menggunakan strategi-strategi baru. Albert Einstein pernah mengatakan, hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi menggunakan cara-cara yang sama. Tahun 2012 target itu Anda beda dengan 2011? Beda? Kalau cara yang ditempuh masih sama, berarti Anda gila. Itu yang bilang Albert Einstein. Saya ingin 2012 hidup saya jauh lebih baik dibandingkan 2011. Maka saya mengubah gaya hidup saya. Salah satunya apa? Saya sebagai seorang muslim, kalau biasanya selama ini sholat duhanya 4 rakaat, saya naikkan jadi 6 rakaat. Sebelum sholat, sebelum tidur, kalau selama ini cuma doa, sekarang sebelum tidur saya menghatamkan Al-Quran.
Cukup baca Quran 3 kali. Bukan baca sekali seperti Al-Quran maknanya. Kalau 3 kali kan hatam. Jadi siapa langsung hatam. Kemudian apa? Selama ini saya tidak terlalu peduli dengan sosial media. Maka sekarang benar-benar saya seriusi website saya, Twitter saya. Nanti kalau di sini ada Twitter, begitu pulang dari sini langsung saya tweet. Habis ngisi teman-teman PLN. Lihat semangatnya, mudah dan kaya, asyik. Ya. Follower saya kan sudah berapa? 63.000 atau berapa? Itu akan saya seriusi. Ternyata setelah diseriusi, ada orang datang nawarin, Pak, ya, katanya iPad-nya hilang di Singapura ya Pak. Iya. Saya ganti Pak. Tapi Bapak mempromosikan produk saya. Cuma 10 tweet Pak. 10 tweet lumayan. Harga iPad-nya 8 juta, berarti sekali tweet 800.000 kan lumayan. Cuma 140 huruf dibayar 800.000. Kan enak. Saya akan menulis itu. Dan ternyata kerja cerdas itu bukan yang menggunakan cara baru, strategi baru. Ternyata orang yang kerja cerdas itu apa? Dia menggunakan kekuatannya, dia menggunakan kelebihannya. Jangan hidup kita fokus pada kelemahan, hidup kita harus fokus pada kekuatan. Saya sering memberikan contoh ilustrasi ini. Kalau saya pemain badminton, biasa main pakai tangan kanan. Tiba-tiba musuh saya datang pakai tangan kiri, karena memang dia tidak. Sebenarnya kurang aja. Dia kira saya nggak bisa main pakai tangan kiri, saya main pakai tangan kiri. Menang atau kalah? Kenapa? Karena saya bersaing dengan kelemahan saya dan orang itu bersaing dengan kekuatannya. Maka kalau Anda ingin menang dalam bersaing, gunakan kekuatan Anda. 80% waktu Anda dialokasikan untuk mengasah kekuatan, bukan untuk fokus pada kekurangan. Sampai meninggal kita hidup pasti punya kekurangan. Ya. Wah Pak, saya nggak tahu kekuatan saya dari mana. Gampang, bisa dilakukan dengan 3 cara. Tanya pada diri sendiri, apa ya kekuatan itu? Nggak ketemu juga, tanya kepada orang yang rela membayar mahal kepada kita. Anda itu pakai saya terus, karena kelebihan saya apa sih? Nggak ketemu juga, tanya kepada orang yang rela hidup bersama dengan kita. Istri kita tanya, maaf apa kelebihan saya? Mudah-mudahan istrinya nggak punya apa-apa, nggak punya kelebihan apa-apa. Lo ngomong dengan saya, sudah terlanjur mana? Jangan sampai ya. Ada. Saya tahu punya kelebihan kekuatan dari istri saya, salah satunya apa? Bercerita. Waktu itu saya mewakili ini satu seleksi trainer social enterprise di Filipina. Begitu mau berangkat teman saya bilang, Mil, kamu itu mau ke Filipina mewakili Indonesia. Jangan Mil, nanti malu-malu bahasa Inggris kamu kacau. Loh kok tahu kalau bahasa Inggris saya kacau? Loh kamu itu kan orang Jawa. Orang Jawa itu lidahnya itu nggak fasih bahasa Inggris. Ditanya mau ikut acara nggak? Lah yes no, sudah yes no itu apa? Nggak proses. Iya. Saya bilang saya masih punya waktu 3 bulan. Saya bisa belajar bahasa Inggris dan saya belajar. Dan bukan hanya itu, driver saya khususin bahasa Inggris. Dan saya bilang sama dia, mulai hari ini kamu kalau ngomong dengan saya harus pakai bahasa Inggris. Dan saya baru tahu itu adalah cara terjitu membungkam supir. Selama ini kalau saya di mobil waktu itu dia ngajak ngobrol terus. Begitu saya bilang, mulai hari ini kamu harus pakai bahasa Inggris, langsung jadi pendiam ya. Gak pernah ngomong lagi. Dan pernah suatu saat dia nggak masuk, kalau Pak, maaf Pak, besok saya tidak masuk. Pakai bahasa Inggris kamu. Kenapa Pak besok nggak masuk? Sorry bos, my body is not delicious. My body is not delicious apa? Nggak enak banget bos. Sakit apa kamu? Enter me bos, enter me. Enter itu masuk di tuangnya masuk. Akhirnya saya berangkat ke Filipina. Begitu sampai Manila saya masuk hotel, saya sekali punya orang Sunda itu CNN itu. Ya yang punya kan orang Sunda. Begitu kok banyaknya nggak ngerti saya. Hanya saya dan tulis Ma, aku nggak ngerti bahasa Inggris Ma. Besok harus presentasi. Apa jawabannya? Macam